Halo guys, kembali bersama Wewe di sini dan di sampingku ini adalah tas Xiaomi yang jarang banget reviewnya di YouTube. Gimana lengkapnya? Langsung aja kita bahas. Oke, jadi ini nama tasnya adalah Xiaomi Multifunctional Business Backpack yang diproduksi sekitar 2 tahun yang lalu ya, 2018. Dan ini sudah gue pakai selama setahun, jadi gue beli ini 2019. Dan seperti yang gue bilang tadi, jarang banget review tas ini di YouTube ya. Jadi kalau kalian search tas Xiaomi di YouTube, tas ini tuh jarang kelihatan, jarang nongol. Sebenarnya ada sih, cuma nggak banyak amat. Gue lihat review terakhir tuh 2 tahun yang lalu dan itu tuh kayak iklan aja gitu. Nah, padahal ini sebenarnya tas, kalau gue lihat sepengalaman gue pakai ini adalah tas yang benar-benar memenuhi kebutuhan sehari-hari gue. Nggak gede, nggak kecil, compact, muat banyak. Ya pokoknya semua kebutuhan gue dengan tas ini bisa terakomodasi lah ya. Nah, pertama-tama kita bahas dulu dari bahannya. Jadi ini bahannya Oxford itu, jadi bahannya water resistant, bukan waterproof ya, water resistant. Jadi kalau kena cipratan air masih bisa dilap lah, nggak tembus. Cuma kalau kena hujan deras, kelelep ya udah pasti kuyup, dalamnya basah semua. Nah, lalu untuk desainnya, jadi desainnya ini nggak lebay, nggak muluk-muluk amat, lebih terkesan elegan ya, minimalis. Jadi keren di jalan sebenarnya kalau pakai ini, dan jarang ada yang pakai di jalan, serius. Lalu untuk handle-nya, jadi ini tebal sama empuk juga. Jadi kalau kalian nenteng nggak bakal lecet tangan kalian, nggak bakal sakit. Nah, lalu untuk shoulder-nya, ini sebenarnya agak kecil ya. Cuma karena nih busanya cukup tebal, jadi kalian pas pakai ini nggak terlalu sakit, nggak terlalu pegel pakai tas ini. Dan di sini dia juga ada pori-pori buat sirkulasi udara, kan memang kalau pakai tas itu kan ketat banget ya, apalagi kalau berat. Nah, kalau dengan pori-pori ini jadi kalian nggak terlalu pengap pakainya. Dan di sini juga ada handle buat koper buat kalian yang mau travel. Ini bisa disangkutin di koper kalian. Dan di sini belakangnya juga ada pori-pori, ada busa tebel. Jadi nggak pengap ya. Dan juga nggak bikin sakit punggung. Gitu. Oke, next kita beralih ke kompartemen ya. Jadi di sini kompartemennya ada cukup banyak. Jadi ada sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini kompartemen utamanya di sini. Bisa dilihat. Jadi ini adalah slot untuk gadget ya, laptop, tablet. Nah, jadi ini laptop ini nih bisa up to 14 inch lah, 15 inch lah ya. Ini juga tabletnya juga cukup gede slotnya. Dan di sini juga ada slot buat pennya. Jadi kalau kalian tabletnya punya pen, bisa ditaruh di sini. Dan ini di sini gue naruh pulpen gue, biasa taruh sini. Dan di sini masih ada space lagi gede banget ya. Bisa buat taruh buku atau baju segala macem. Cuma memang agak sayang dia nggak ada furing bulunya ya. Jadi kalau gadget tuh kan ya seenggaknya pakai furing lagi lah biar nggak lecet gitu. Cuma ya it's okay, nggak masalah. Lalu kita ke kompartemen kedua. Nah, ini dia modelnya kayak gini, model bukanya nih. Gue suka modelnya kayak gini. Jadi kalau lagi di cafe gitu kan, mau ngambil apa-apa ya tinggal ambil aja, buka begini. Cuma ini emang konsekuensi kalau kayak gini ya, taruhlah case di KRL gitu ya, maling bisa aja buka kayak gini, ngambil set, gampang. Ya ada konsekuensi lah gitu ya. Makanya nih di sini gue pasang gembok. Gue taruh lagi gembok ke sini. Ya, di sini ada slot buat HP. Nah, di sini juga ada lagi nih buat, bisa gue taruh dompet di sini ya. Di sini juga ada kompartemen juga cukup luas. Nah, di sini juga ada lagi kompartemennya, 1. Dalam sini ternyata banyak juga kompartemennya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga ada nih hidden pocket 5, 6.
Nah, malah ini yang foring bulu nih. Harusnya di sini di laptop, di bagian laptop juga bisa nih dikasih. Nah, lalu ini nih biasa sebenarnya buat taruh kacamata mungkin ya. Cuma biasanya gue taruh kalau lagi jalan ya buat taruh kunci segala macam lah yang kecil-kecil. Dan di sini juga ada strapnya. Jadi ini strap ini kalau kalian punya drone, jadi bisa taruh di sini juga nih di strap. Tuh, udah deh kencengin taruh drone di sini. Kayak drone-drone kayak apa Spark itu bisa lah masuk ya. Kalau Phantom ya nggak mungkin lah, kalian beli tas sendiri kalau gitu. Oke, jadi ini di kompartemen kedua ini cukup banyak ya kantongnya ya. Dan ini yang ketiga nih biasa aja sih. Nah, ini ada apa sisir gua sama obat-obatan taruh sini juga. Jadi kalau kalian mau ambil barang-barang yang praktis langsung diambil, taruh di depan sini aja nih. Oke, ini yang terakhir, bukan terakhir sih. Ini buat naro cover tas gua. Kecil ininya, space-nya. Dan ini yang space terakhir. Nah, ini nih bahannya waterproof nih. Jadi kalian naro sesuatu yang basah-basah sini nggak bakalan tembus. Oke. Dan ini resletingnya cukup kuat ya. Dia plastik cuma dibikin kesan metal gitu ya. Cuma nih kalau diketok ya ketahuan plastik. Dan ini resletingnya awet banget. Gue udah pakai setahun dan nggak ada yang loss. Masih licin semuanya. Nah, sekarang kita coba taruh beberapa barang di sini. Jadi di sini gue udah siapin beberapa item yang biasa gue bawa kalau ke kantor. Jadi ini ada TWS, JBL. Nah, ini ada pouch buat taruh kabel dan ini gue review juga. Jadi bisa kalian cek videonya, linknya di deskripsi ya. Lalu iPad dan MacBook Pro 13 inch. Nah, sekarang kita coba masukin MacBook dulu. Oke, dan ini nih bisa dilihat masih space-nya masih banyak banget nih. Masih bisa muat laptop yang lebih gede lagi. Sekarang kita coba mungkin yang lebih gede lagi adalah nih Asus ya. Itu juga ada Asus. Tebel banget. Wah, tebel banget nih. Laptop jadul. Kita taruh sih. Oke, nah ini baru ngepas nih. 14 inch lebih muat. Lalu kita coba taruh iPad. Ini iPadnya 9 inch ya. Nah, ngepas ya, ngepas banget. Nah, ini depannya sebenarnya masih bisa taruh lagi nih. Kita coba taruh laptop aja ya. Nah, biasanya gue kalau pakai laptop lagi itu biasanya gue cover nih. Jadi gue ada cover juga tasnya lagi biar nggak lecet. Dan masih muat. Jadi ini muat 1, 2, 3. Ini pakai cover loh, tebal banget loh. Dan ini masih muat dan berat banget ya. Masih muat loh. Oke, ini kita tutup dulu nih. Masih bisa tutup ya? Masih bisa ditutup. Lalu kita masukin pouch-nya di depan sini. Jadi bisa buat naruh drone juga tadi ya gue bilang ya. Lalu ini JBL taruh mana ya? Taruh sini aja deh. Taruh di slot sini. Nah, ngepas nih. Ini masih bisa muat lagi nih kunci segala macam sih. Apalagi ya? Oh iya nih, kalau mau lihat HP, jadi sebenarnya nih HP lagi gue pakai buat ngerekam suara. Jadi sorry ada kabel-kabelnya. Gue taruh sini. Nah, masih bisa nih, bisa dilihat. Nah, pas HP-nya. Cuma hati-hati nih kalau misalnya bukanya terlalu lebar, ntar dia jatuh kayak gini. Set, bisa licin dia jatuh. Jadi kalau buka tas ini hati-hati, jangan terlalu lebar. Apalagi kalau taruh HP di sini. Apalagi ya, kayaknya udah cukup ya buat naruh-naruh barangnya ya. Ini udah berat banget. Nah, dan bisa dilihat itu tuh kokoh banget ya tuh. Seberat apapun juga jahitannya nggak lepas. Kuat lah pokoknya. Oke, sekarang kita bahas harganya berapa dan belinya di mana. Jadi kalau kalian mau beli tas ini, bisa kalian beli dengan harga 400 sampai 600 ribuan.
Kalau kalian beli langsung di toko, di Mi Store-nya, itu bisa kalian beli dengan harga 599.000, dan itu tasnya tuh baru ada di awal tahun 2020 ini. Gue baru lihat segitu sekarang ini ya, baru lihatnya ya. Padahal ini tasnya udah ada di online ya, udah sekitar 2 tahun yang lalu, tahun lalu udah ada di online yang dijual nih. Nah, lalu apakah dengan harga segitu worth it untuk membeli tas ini? Jadi gue sekalian kesimpulan, jadi dengan material yang bagus, lalu dengan kenyamanan cara memakainya, lalu dengan kompartemennya yang melimpah ruah, dan bentukannya yang desainnya sebenarnya subjektif ya, jadi selera masing-masing desainnya, jadi gue nggak bisa menilai juga. Lalu dengan ukurannya juga yang compact, nggak gede nggak kecil, menurut gue ini sangat worth untuk dibeli, apalagi untuk pemakaian 3-4 tahun lah. Gue yakin kalian pakai tas gantinya lama lah ya, nggak mungkin seminggu sekali ganti kan. Jadi kalau kalian ada yang mau beli atau kalian ada yang mau bingung mau nanya lagi, silakan tulis di kolom komentar. Mau menambahkan juga sekalian tambahkan di kolom komentar. Kalau ada yang punya juga bisa berbagi pengalaman di kolom komentar juga. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah juga di review ini. Sampai jumpa di review berikutnya. Selamat beraktivitas.